Kemarin dari lower gue perhatiin selalu rame, entah itu Siren, entah itu Bos kemarin. Jadi bisa gue bilang komen pos ini emang udah jadi tempat Bener-bener tahu kali ini udah di kanan bang. itu dia, udah ada critical damage dari seorang bocah. Nice one banget. Bos harus rata di awal-awal. Ya jujur aja, kenapa tadi lu sempat ngomongin soal komen post ini ya? Gue suka kalau di komen post karena ini ada obstacle punya. Untuk buat ngasih clutch play di sini bisa, terus lu decoy segala macam buat dipakai movingnya itu enak banget buat revive di sini. Tapi untuk di tempatnya EVOS tadi gue rasa masih belum terlalu baik karena itu benar-benar atas bawah ditambah lagi emang bangunannya rusak otomatis. Kalau kita sendiri sebagai musuhnya kayak geser kanan dikit bisa aja kena free hit. Kayak contohnya tadi Mr. 05 yang situasinya juga udah sulit juga buat kemana-mana. Kalau ke kanan dia kena ditambah lagi follow up dari XCN, tadi ada Rain yang notabene tadi dari bawah dia udah langsung naik atas. Cepet banget ya follow up dari XCN juga. Dan oke, kalau kita lihat sekarang di Aura, komen pos ini udah jadi bakal berdarah-darah juga maksud gue. Dimana udah ada dua tim tapi dari Siren mutusin untuk cabut dulu karena sadar. Yes, yang mana balik lagi kalau misalkan mutusin buat kayak war di kayak gitu itu harus benar-benar dua sepanjang grapple hook. Tapi selain ada Aura juga yang bakal ketemu kayaknya ini sama Aero Wolf ya. Itu dia dimana Deadly udah hilang di awal-awal terkena knockdown. Amek juga harus tumbang terkena knockdown lagi. Tapi kita lihat dari arah bakal coba ditembakin dari atas. Dapat visionnya cukup banyak tapi nggak masalah untuk anak-anak Aero. Bakal coba regroup tapi dulu 3 orang harus terkena knockdown. Piu bakal coba dicari kali ini. Udah dikejar sementara Helcon. 1 orang tumbang dari Helcon. Tapi bakal langsung di end dengan cepat aja Bang. Udah mulai masuk kali ini. Udah dengan double barrel. Jump shot ke arah depan. Masih coba digocek sama seorang Piu. Coba diputerin aja naik ke arah atas juga. Piu udah beribadah cukup banyak. Bakal coba naik satu persatu dari Aero dan harus tumbang dari Aura. Luar biasa banget ya, tadi situasinya sebenarnya ada momen yang satu orang tuh kena kar 98, itu yang gua rasa benar-benar bikin kaget dari para pemain Auranya sendiri sampai nggak kerasa kayak temponya benar-benar cepet banget dari Aura sendiri udah kena down 3 orang tapi ada Bigetron di sini. Ikam coba ngintip ke arah RRQ di sana tapi harus tumbang, palanya hilang dari Ikam, bakal coba dimajuin lagi enggak. Ternyata cuma di-spray aja dari arah Pac-Man dan juga teman-teman udah keker juga. Kali ini nongol pala, awas dari Anca bahaya banget, coba ngambil resiko lagi-lagi. Yes, yang mana balik lagi harus cukup berhati-hati ya kalau misalkan war di rumah-rumah kayak gini. Karena kalau misalkan kayak dari RRQ-nya ini punya grapple hook, lu bisa jadi itu kerender buat ke atas. Kayak langsung dimajuin tuh bisa banget, apalagi atau enggak ke antenanya ya. Kayak Jalot. Bakal jadi bahaya banget karena kita lihat Anca lagi-lagi harus terkena knockdown. Tapi di sisi lain ada hujan peluru yang coba join kali ini dari Aero sih gue rasa. Karena di atas tadi Aero kalau nggak salah, tapi kita lihat dari Legalot bakal coba respect untuk mundur terlebih dahulu, jaga jarak aja karena dari Bigetron masih punya reserve cukup untuk coba ngebangunin seorang Anca juga. Ya, kali ini bakalan bentar lagi zona 1 yang merapat, 10 tim 37 pemain. Kali ini benar-benar kayak nggak begitu mau terlalu ngerasing ya. Semua tim juga ada di obstacle masing-masing dan ya benar-benar kayak warnya tuh war mid range aja. Tapi kalau kita lihat dari RRQ seharusnya bakal coba lepas dulu. Dimana sekarang kita bakal berpindah lagi ke Lovred. Sudah hilang dari arah Venom juga. Langsung dipulangkan ke arah lobby juga Vader. Bakal coba kabur dengan menggunakan kaleng oleh Onyx. Kali ini bakal coba acak. Bakal coba diambil satu persatu. Terkena knockdown juga dari arah Gitz. Langsung dimajuin lagi sama Ergon juga teman-teman. Bisa juga mulai maju. Jar sudah ngeluarin jump shot kali ini. Dua berhasil dipompa dengan baik oleh seorang Vader kali ini. Bakal coba nge-BTM tapi dulu. Decoy dulu. Santai dulu aja. Tapi udah dimajuin juga sama seorang Wiza. Dari sisi kiri. Hati-hati. Bakal coba ditabrak lagi nampaknya dan harus dipulangkan dengan cepat juga. Jai dari sisi atas udah ngeliat ke arah Jars kali ini harus sabar terlebih dahulu. Jai bakal coba follow up tapi seharusnya bakal kurang banget sih damage-nya. Di arah bawah udah ada yang cabut dari arah Vader. Ya, yang mana balik lagi ya di sini baik banget juga komitmen yang dimiliki sama Andi karena kita bisa lihat dia tahu ada satu Vader yang di bawah, ada 2 orang pemain langsung yang bakal coba ngelok posisi dari Vader, tapi ternyata Vadernya juga balik lagi pintar banget di situasi yang kayak gini dia langsung coba regroup ke arah J ya. Yes, dan J dari tadi pintar juga berhasil gitu ya. Memanfaatkan vision dia dan memberi pengalihan isu juga gitu sehingga Vadernya bisa kabur. Itu dia balik lagi, dia punya grapple hook sampai akhirnya dia bisa benar-benar naik juga ya di atas itu ya kan. Yes, jadi cepet banget untuk nyari posisi ya kan, apalagi senjatanya juga sniper dimana cocok banget pasti untuk vision. Tapi kalau kita lihat kali ini Jay bakal coba perang lagi dari atas, berhasil terkena knockdown 1 orang. Harus santai dari Ondi karena mid range gue rasa lebih menang dari ini sih low range. Ya, ditambah lagi juga. J-nya keambil ternyata ada critical damage dari 2 tembakan langsung masuk ke arah J. Dimana sekarang Vader harusnya ngebantuin seorang J. Langsung di
segera saja 3 Nggak pakai orang. lama. Gak pakai lama bos. Wiza udah nyalain alok kayak kali ini. Bakal coba naik, lihat ke arah satu Mana? posisi di atas ternyata. Bakal coba dimasukin di mana udah ada airgun juga. Oke, bakal coba bersiap di mana Wiza juga udah mulai keker-keker. Ayo. Ayo. Di sisi lain harus stick knock and cepet banget dong. Tapi airgun juga miss komunikasi nampaknya harus knockdown. Bakal coba dibangunin dulu. 3 orang coba masuk kali ini. Tapi teman-teman dari lokal pintar banget untuk Kelihatan sih. ngamanin ya, tapi kita lihat udah diintip-intip juga nih sama Father. Yes, nggak bakal dikasih jalan masuk. Nampaknya kalau kita lihat di mana udah nyebar juga dari Onyx. Belum ada yang berani masuk. Satu persatu masih coba ngintip juga dari Jay dan juga Father. Pembagian visionnya juga bagus banget. Itu dia, ditambah lagi di antara mereka berdua tuh bener-bener kayak gerak dan charge-nya di knockdown langsung di ending. 2 orang Aduh. kali ini tersisa dari Onyx. Bakal coba dimajuin double barrel, udah jumpstart juga dari seorang Father. Bakal coba dimasukin aja bos, nggak pakai lama karena udah terknockdown 2 orang. Dari Bakal coba kanan. dari kanan berhasil diambil ternyata By sama seorang Father. Tapi kali ini bakal jadi dari Baywan. Father. Kalau kita lihat di sini bakal terjadi pertemuan lainnya di mana AOG dan makin juga ke arah depan ke arah Aero bakal coba sabar dulu dari kedua tim, cuman tembak-tembak manja aja kali ini. Abi kali ini bakalan langsung coba gulung-gulung medical kitnya. Kali ini ada salah satu pemain sebenarnya dari Aero yang sebenarnya nyasar ada di tengah-tengah dari Island of Gods. Tapi gue rasa mungkin itu ada di bawah ya posisinya ya. Ya, Jadi ya, nggak ya, ya. kerender sama tim Island of Gods ya. Sama sekali nggak ketahuan juga, Refinery ini emang tempat yang cukup unik menurut gua Ya. karena atas bawah cukup terbagi dengan sama rata gitu. Jadi lu kesel sendiri ya. Apalagi Iya. kalau misalkan biasanya emang beberapa map di Kalahari tuh late game-nya tuh ke arah sini. Betul, udah gitu stepnya juga sama kedengeran gitu. Step- Ini step ada sama step nih, nggak taunya di bawah gitu kan. Itu dia, jadi bener-bener tricky banget ya. Dan bahkan gua rasa tapi di sini tempat yang paling enak buat lu bisa ngebuka grapple hook. Lu bisa naik ke atas situ, terus ada kayak parabola yang lu bisa Yes. naikin. Banyak banget kalau emang seandainya balik lagi emang grapple hook itu item yang paling penting juga untuk di map Kalahari. Gua rasa kalau emang bener-bener bisa dimanfaatin baik, dia bisa menang war dari tim fight. di Ay, Refinery. tapi Heyu udah dihujani peluru juga dari RSRN. 4 orang langsung nembak ke arah seorang Heyu, tapi masih bisa Knockdown. selamat juga. Kak, nothing. Justru ngambil ke arah BTR. Ternyata dari Boom terbagi 2 ya perangnya. Sibuk banget nih dari Boom ngadepin 2 lawan sekaligus. Karena memang terpisah cukup jauh. Ditambah lagi pak player dari Bumi Sport sendiri ini benar-benar ada di luar zona, kayak dari Sirennya juga pasti bakalan benar-benar nungguin mereka sih. Yes, benar banget, langsung tembakin lagi dari seorang Heyu. Bakal coba dicoba ditarik, tapi ada grapple hook kali itu cukup cepat dari Baik Heyu banget. bergeraknya. Itu dia penggunaan dari grapple hook. Berbahaya banget boys. Yang tadinya bisa diambil jadi enggak. Lompat-lompat kayak kodok tapi Ya bukan ampun. DG kodok. Bukan dong, dimana sekarang nothing ternyata coba ngintip dan harus tumbang juga. Bakal coba diambil, dimana Kruger berhasil di knockdown juga. Bakal ada Glual yang miss juga, nampaknya harus turun dari arah Kruger. Di sisi lain ada XCN yang udah ngamanin juga di arah Refinery, dimana RRQ bakal jadi sulit banget untuk masuk ke dalam zona karena kali ini bakal coba dipantekin sama 3 orang sekaligus. Boom, sedikit sulit, dimana sekarang dari arah Straw Hat juga harus sebenarnya naik ke arah atas cuman buat ngamanin vision doang, tapi nggak bakal bisa masuk juga. Cukup sulit, bakal coba loncat terjun payung aja dan udah jadi peluru Straw Hat. Nggak bisa kemana-mana. Heyu menjadi harapan terakhir untuk Boom, bakal coba ngambil ke arah seorang Justin. Ending. Ambil dulu aja bos, yang bisa diambil. Lumayan 1 poin kill, jadi total 5 poin kill dari Boom Esports itu sendiri. Ya, kali ini 9 tim, 23 pemain yang alive, yang mana benar-benar udah masuk zona 4, makin mengecil lagi. Banyak banget player-player yang notabene udah ditinggal sama timnya ya. Jadi benar-benar solo kayak dari Bumi itu sendiri, dari Siren juga. Tapi balik lagi ke arah Island of Gods yang mana kali ini bakalan war dengan Rosugo. Bakal gangguin ke arah Rosugo, karena Rosugo ada di arah bawah juga. Di sisi lain kita lihat XCN udah berseberangan juga sama Island of God. Bakal coba sabar dari ke-9 tim masuk satu persatu ke Refinery, di mana di atas XCN dan juga AOG, di bawah udah ada Rosugo nih yang mencoba mantekin. Ya, yang mana masih ada juga Aero Wolf juga ya di sebelahnya Island of Gods. Jadi benar-benar udah banyak, ada 3-4 tim yang udah benar-benar ngamanin late game zone-nya. Dan ada satu tim lagi yang harus tereliminasi. Yes, Siren harus dipulangkan tadi sama seorang Heyu, ternyata berhasil diambil juga. Dan kali ini udah ada pergerakan juga dari XCN, tapi kita lihat dari critical damage juga masuk ke arah seorang lain, bakal coba diduelin. Udah Critical. terknock juga 2 orang, kali ini satu persatu bakal coba masuk ke dalam zona yang udah cukup sakit seharusnya. Ya, kali ini Aru juga bakalan mutusin ke arah kanan, tapi harus berhati-hati lagi dan lagi karena di atas udah ada tim Aero Wolf dan zonanya narik, bos. Aduh, masuk zonanya makin padat aja. Masih ada 7 tim juga, tapi bakal terbagi 2, di mana atas dan bawah bakal menjadi pilihan untuk kedua tim. Cukup sulit. XCN bakal udah kesusahan untuk bergerak masuk.
Tapi kalau kita lihat dari OG sebenarnya selalu dapat zona juga, bakal coba cari vision dulu dari Roll kali ini. Ya, yang mana tadi juga ada salah satu pemain Aero yang udah langsung berhasil di ending oleh tim XCN dan bahkan baik banget dari Ren. Gua rasa keputusan yang baik dia buat turun, tapi ternyata Lord juga punya vision yang bagus ya di sini kali ini. Aduh, pinter banget sih dari Lord. Kalau kita lihat Ren seharusnya nggak bakal bisa diselamatkan oleh teman-temannya dan harus di end gitu aja. Sisi lain, RRQ Hades harus tumbang dan dipulangkan ke peringkat ke-7. Dan kita lihat ini bakal coba ditabrak sama seorang Bion kayaknya karena udah ngeliat juga satu vision udah kebuka tapi masih gak mau juga bergerak dari rumahnya, cukup aman sih menurut gua. Dan sekarang mau coba ditembakin juga, nggak bakal dikasih jalan sama sekali, bakal ditutup wall di arah pintu, dimajuin sama seorang Hans, berhasil menggunakan satu orang, terkena dan nampaknya dua orang berhasil diambil sama seorang Bion, dimana harus dipulangkan di posisi ke-6 dari arah XCN. Di arah bawah masih cukup ramai, dimana Heyu masih coba bertahan melawan Ergan dan juga Wiza. Dia 5 tim 13 pemain kali ini dari Bion juga udah berhasil mengknok dan salah satu pemain dari Rosugo yang mana sepertinya nggak bisa di revive. Adamnya juga udah sekarat, bakalan coba untuk cari tempat berlindung lagi. Oke, Adam bakal coba sabar terlebih dahulu. Ini bakal jadi perang medkit ya sih? Yes, bakal jadi perang medkit karena terbagi banyak banget di atas, di bawah, dan di bawahnya lagi juga ada. Di arah atas ada Lord juga yang coba ngambil ke arah Freya, tapi Lord menerima the back juga cukup banget. Di arah belakang hati-hati. Ternyata di arah paling atas ada seorang Bang yang berhasil ngambil ke arah Yoji, dimana sekarang dia udah terjebak juga, nggak bakal bisa turun, harus tumbang juga Aero di bagian kelima. Jam cukup bagus dari arah belakang, nampaknya ada seorang Bion berhasil membangun satu orang langsung di M aja, nggak pakai lama, jembatan masih berhasil diamankan. Ini dia tengah-tengahnya masih berhasil dipegang juga. Di sisi lain Hayu berhasil memulangkan Onyx Olympus, bakal coba perang kali ini di arah bawah ternyata terpisah, bakal coba ditahan satu orang sama Rul kali ini, diperpanjang kali ini dari Rus, bakal coba pakai medkit ya, dan sekarang ini dia Ayoji berhasil mengamankan Buyah di round pertama. Yes, dan kalau kita lihat di Pocinok udah ketemuan nih dua tim sekaligus, sudah ada satu orang terkena dan nampaknya dari BTR langsung coba di end. Cepat banget dari orang Squidward harus tumbang juga ternyata. Satu tukar satu, bakal coba langsung di end tapi Erik bakal coba memberikan tembakan balasan karena seorang Gare. Loncat juga jump shot udah dikeluarkan sama seorang Erik. Erik sabar dulu udah nge-pop up glue wall, dimana Justin di sisi lain sudah harus terkena knockdown juga. Dua orang dibalas dua juga sekarang sama Erik, bakal langsung di end dengan cepat juga. Tapi Rau di sisi lain juga berhasil tumbangkan Anca, bakal coba cari ke arah seorang Erik kali ini, bakal coba ngeliat juga tapi ada suara pagar, tapi harus tumbang juga dari Seren di awal-awal. Nyalah gitu, oke. Betul, di sisi lain ternyata dari Pac-Man udah mulai majuin kali ini di arah rumah Harry Potter, bakal coba diangkat aja. Tapi kita lihat dari Vadar bakal coba kabur, tapi dahulu coba naik ke arah atap. Tapi Legalot udah coba nembakin ke arah atas juga, berhasil menumbangkan satu, terknockdown dua orang. Tapi Pac-Man di sisi lain juga harus terknockdown. Sanzu bakal coba follow up dari seorang Pac-Man yang terknockdown, bakal coba dicari pemain sisanya dari Lofre, bakal coba ditabrak sama seorang Chanzu kali ini. Tapi O'Connor juga udah mulai berotasi, cabut langsung bos. Pasti karena menurut gue ya kalau lu waras ya beginilah gitu ya kan, lu sisa satu gitu, lu mau masih kontesin. Even tadi lu kenokin satu Pac-Man, tapi Pac-Man gue lihat tadi kemungkinan terbesarnya adalah dia masih bisa di revive ya. Iya masih bisa revive karena sisanya juga masih 3 orang gitu kan. Masih 3 orang, dan kalau gue lihat tadi emang bener pergerakan dari Legalot tuh dingin banget ya. Dia bener-bener kayak sabar nunggu di bawah, dia nggak kepancing buat masuk langsung ke rumah, berhasil kayak kenokin Fadir. Itu bikin apa ya namanya, keadaan jadi berubah buat Lufre yang notabene tadi sebenarnya dia datang dengan surprise attack ya. Iya. Dengan surprise attack gitu. Dan di sisi lain kita lihat Aero udah terjebak juga, dimana Hellstone seharusnya nggak bakal bisa dibangunin karena udah posisinya nggak enak banget. Dia coba rotasi dengan Kaleng tapi harus diledakin sama BTR yang ngamanin satu tower ya. Nah, itu dia pattern dari kedua tim. Tapi kalau kita lihat lagi di Pocinok seharusnya bakal jadi berdarah banget karena udah ada 5 tim sekaligus berkumpul, dimana dari Ren juga udah ngebuka grenade ke arah atas, bakal coba dihujanin dari arah grenade juga, ledakan udah cukup banyak, langsung coba dimasukin aja 3 orang. Langsung tembak ke depan juga sama seorang Ren, udah dibuka juga 1 orang terknockdown, tapi 2 orang dari XCN juga harus terknockdown, bakal coba ditabrak balik nampaknya sama Aero kali ini. Tapi Boom ternyata yang harus menumbangkan ke arah XCN. Tanggung sih menurut gua karena XCN sendiri masuk komitnya kurang karena ya gua tahu posisi objektifnya si Gustaf tadi orang yang terakhir tersisa itu pengen nahan di bawah ya, tapi lagi-lagi dingin banget, Boom nggak kepancing gitu untuk turun dari jendela, jadi dia juga nggak keculik gitu, nggak tambah parah gitu keculiknya karena dengan tadi proses rush yang dilakukan XCN sebenarnya udah 50-50 ya, udah 2 orang member dari Boom juga udah terjatuh. Cuman sekali lagi tadi dingin banget, dia nggak langsung turun ke bawah, malah akhirnya dipaksa Gustafnya sendiri dari XCN harus naik ke atas. Dan jadi satu poin penting dan momen penting dimana akhirnya dia juga pas follow up ke atas malah
harus ditatakin sama 2 member Boom yang tersisa. Yes, tapi kalau kita lihat di sisi lain, udah ada pertempuran lainnya di mana EOG bakal berhadapan sama Rosugo, di mana satu orang dari EOG seharusnya udah knockdown juga karena dari EOG tadi udah sempat ngebuka badan, ngebuka vision juga dan harus knockdown, tapi nggak masalah, masih bisa dibangunin sama teman-temannya. Belum ada rush dari kedua tim juga, masih coba sabar. Di sisi lain Factory bakal terjadi peperangan EVOS, bakal bertemu rotasinya dengan RRQ kali ini. Udah menjadi perang berdarah juga, 2 orang dari RRQ udah knockdown, harus dipulangkan bahkan 1 orang kali ini dari Sam 13 juga harus knockdown. Bakal coba dibangunin dulu sama Abu, santai dulu karena udah ada aero ya, dari luar ada aero sendiri yang tadi sebenarnya sempat nge-keep daerah Factory, tapi mereka coba untuk geser ke sana. Gue gak tahu BTR tadi apa kita miss, dia udah tereliminasi apa enggak. Oh ternyata di lain sisi ada Rosugo juga yang harus tereliminasi. Aduh, Rosugo yang tadi kita tahu ngamanin rumah lantai 2 juga, tapi harus tereliminasi sama EOG ya. Ternyata EOG tadi bener berarti ngeras dan apa namanya, mereka dapat hasil yang cukup bagus juga, bisa ngeratain tim yang gue rasa juga punya kualitas defensif cukup bagus ya Rosugo. Yes, dan kalau kita lihat dari RRQ juga udah mau mundur karena udah kehilangan 2 anggotanya, nggak mau lagi untuk duel ke arah EVOS. Zonanya masih dekat sama mereka. Udah ada peperangan dari Aero kali ini, bakal coba dihadapin sama seorang EVOS, di mana ada Abu yang udah terknockdown juga, dimasukin aja sama Sam 13. Bakal coba di jump shot karena depan juga masih ada satu glue wall yang di pop up, tapi nggak bakal bisa selamat juga. Woi, masih bisa diselamatin nampaknya oleh satu glue wall yang berhasil di pop up, tapi kita lihat dari belakang ada Street yang berhasil di knockdown juga. Abu udah di enter, Sam 13 bakal coba diambil. Kali ini coba sabar dulu, udah satu glue wall lagi, tapi ada grenade, hati-hati bakal langsung meledak aja. Sam 13 bergantian, Mister 05 tersisa sendirian dari arah kejauhan, bakal coba ngambil karabeng dan harus tumbang dari EVOS di posisi ke-8. Ras 1 tapi malah pop up blue wall-nya juga cepet banget ya. Udah ada pelontar juga tadi dibuka. Lord gak bisa kemana-mana walaupun udah ada glue wall juga yang cukup banyak, dimana sekarang Aura udah mulai masuk juga ke dalam rumah sabun. Piu, langsung double barrel karena depan jump shot aja, ada satu glue wall, gak masalah, masih bisa ditembus juga dan harus tumbang nampaknya dari EOG, tapi nggak, masih ada sisanya 2 orang kali ini. Bakal coba bertahan tapi nggak bakal bisa juga karena 1 orang lagi bakal coba di knockdown and langsung gak make lama, gak pakai pikir panjang lagi dari Aura. Iya betul banget, dan kalau lu lihat di minimap itu tim 2, tim 5 udah pada ngumpul juga dan pasti bakal langsung ada kontes sih harusnya. Tapi dengan kontes yang cukup banyak, RRQ bisa bergerak dengan nyaman masuk ke dalam zona juga, tapi udah ada bantuan dari Beng kali ini, bakal coba masuk ke dalam seorang Cancu. 2 orang harus tumbang dengan pelontarnya. Wow, Beng bener-bener jadi satu tokoh penting sih menurut gua di match kali ini di tim Aero, karena tadi juga sempat bikin EVOS juga keteteran ya. Dan ini hasil yang cukup baik banget, mereka berhasil nge-wipe tim RRQ yang notabene tadi juga udah defense dan cukup baik banget tadi sebenarnya. Itu zonanya ke Aura, ke Aero dong. Ke Aero ya bener. Iya ya ampun. Dan itu bakal ada turunan ya, ada high ground dan juga low ground. Itu dia, tapi di sisi lain Tayo udah harus di knock in dengan cepat pastinya sama Yoga Padang kali ini. Bakal coba majuin lagi, diputerin dulu sama Jars, bakal coba dicari pemain dari Boom kali ini. Satu persatu udah mau keluar juga, di mana kita lihat dari arah Wiza juga tumbang, udah ada M179 langsung kena kepalanya, harus dipulangkan. Boom keren banget mainnya, mereka bener-bener kayak bisa nahan gempuran-gempuran udah 2 tim dan bahkan mereka berhasil masuk ke 4 besar. Wow. Tapi kita lihat kali ini bakal coba ditembakin dulu dari arah Beng ke arah depan, di mana Lovre udah coba muter lagi. Aura masih tersisa 4 orang, masih full kali ini anggotanya, masih enak banget rotasi. Dari Boom bakal coba dipotong oleh seorang Amek dan juga teman-temannya, di mana juga Padang udah harus bertahan di satu komponen rumah sabun. Nuting juga coba memberikan perhatian nampaknya, tapi nggak bisa juga. Pengalih perhatian yang diberikan Nuting langsung coba ditutup lagi, di mana juga Padang udah terkenal dan juga langsung dia aja nggak pakai lama. Tapi Amek harus masuk ke dalam zona karena zonanya udah cukup sakit. Dia sedikit demi sedikit bakal coba dilempar dari arah granat, udah mulai masuk, harus keluar nampaknya dari arah Nating. Udah di jump shot juga, ngamanin satu pagar. Amek udah muter ke arah kiri, berhasil ngemain 1 orang. Masih ada 1 lagi dari arah Boom, dimana nggak bakal bisa juga. Udah nggak apa-apa global tapi nggak cukup dan harus diambil sama Aura. Keren banget sih menurut gua mekanik dari Amek. Mereka dia bisa keluar dari pagar, keluar dari zona, dapat 2 kill dari member Boom, itu keren banget sih. What a play. Tapi kita lihat udah ada granat cukup banyak dari seorang Wenet, coba ngeluarin dari Aura, di mana 1 orang udah terknockdown ternyata dari arah View. Bakal coba dibangunin terlebih dahulu, gak masalah kali ini, bisa dibangunin satu persatu. Deadly juga udah mulai mendekat, tapi di sisi kiri ada Wenet juga, bakal coba langsung dimajuin aja sama seorang Deadly. Misi bunuh diri dan harus tumbang dari Deadly, terknockdown aja dari Amek. Bakal coba follow up teman-temannya kali ini, di mana Aero udah terbagi 2 lawan 4, cukup kuat dari Aero. Bakal ada global di pop up, dan Amek udah tertumbang, terknockdown, tapi masih bisa dibangunin terlebih dahulu, dan ini dia Aura berhasil mendapatkan buya.